Hola amigos parantos, kumaha damangos? Wow, seger nih abis liburan 2 hari. Oh iya, masih ada yang tanya kenapa Sabtu Minggu kita nggak upload. Oke deh, kita ingetin lagi kalau nggak yakin movie, upload video tiap hari Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu istirahat dulu. Masih bersama gue Ega yang kali ini membawakan part terakhir dari season 3 Donghua Wu Gengji. Dari kemarin kita nyari-nyari kabar tentang season 4-nya dan katanya belum ada kepastian kapan rilisnya tuh season 4. Padahal katanya waktu itu ada yang bilang bulan ini. Jadi sambil nunggu season 4-nya selesai, besok kita akan ngerekap Donghua lain yang tentunya nggak kalah seru sama Wu Gengji nih. Dan ini dia cuplikan Donghuanya. Gimana, ada yang tahu nggak judul Donghua tadi? Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita mulai videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang nge tetangga. Wugeng yang telah mengalahkan Bailian berencana membantu teman-temannya untuk mengalahkan Dewa Agung lainnya. Namun ternyata kaki Zongzi terluka oleh Bailian. Akhirnya Wugeng memutuskan untuk menunggu Kongku yang sempat bilang sedang dalam perjalanan ke tempatnya dan Zongzi berada. Tapi Kongku belum juga muncul. Wugeng merasa khawatir pada Kongku. Tak hanya Kongku, ia pun mengkhawatirkan Li Jing dan juga Neza. Bersamaan dengan itu, Wugeng merasa Bailian yang sudah ia kalahkan dan pilarnya hancur, namun entah bagaimana kekuatan 3 pilar yang tersisa malah semakin kuat. Kita ke tempat Ahlan yang dilenyapkan oleh kekuatan ilahi Tianxi. Ternyata Ahlan tak lenyap melainkan berubah menjadi kupu-kupu dalam waktu yang tepat. Namun Tianxi mengetahui hal itu dan lalu mengikat tubuh Ahlan. Tianxi menyadari jika kekuatan yang ada di tubuh Ahlan adalah milik Fuxi, sang mantan pendeta besar para dewa. Karena hal itu, ia semakin mempererat ikatannya di tubuh Ahlan dan berniat membunuhnya. Tiba-tiba ada bulu-bulu hitam yang membebaskan Ahlan dari ikatan rantai Tianxi. Orang yang menyelamatkan Ahlan pun menampakkan diri dan ia adalah salah satu jenderal kegelapan yang bernama Buen Buen. Tisian merasa heran karena ia sama sekali tak bisa merasakan hawa keberadaan Buen Buen dan lagi ia merasa Buen Buen mirip dengannya tapi dengan versi kegelapan. Shen Yan berkata di tempatnya berada jika kekuatan 4 pilar bisa semakin kuat karena Tianxi mentransfer kekuatannya dan lagi ia mengetahui tentang masa lalu Buen Buen yang katanya dulu adalah malaikat seperti Tisian dan mereka saling terhubung dan ia pun berkata sangat menantikan pertarungan keduanya. Buen Buen langsung menyerang Tianxi yang melindungi diri menggunakan pertahanan berlapis. Namun, si jenderal kegelapan bisa dengan mudah menembus penghalang itu dan bahkan bisa menggores tubuh Tianxi. Buen Buen bilang, jika kau cahaya maka aku adalah bayangan dan di mana ada cahaya akan selalu ada bayangan. Tianxi yang marah menyerang Buen Buen menggunakan kekuatan cahaya surganya dan berhasil menekan Buen Buen. Tanpa disadari, Ahlan membantu dengan menusuk belakang leher Dewa Cahaya itu. Tapi Tianxi terlihat tak terluka dan malah mengeluarkan kekuatan ilahi yang sangat dahsyat yang mengurung Ahlan dan Buen Buen di dunia cahayanya yang sama sekali tak ada bayangan. Kata Buen Buen, jika berlama-lama di dunia itu, tubuh mereka bisa terkikis dan ia pun langsung menancapkan pedangnya ke tanah dan menciptakan bayangan dari pedang tersebut. Xin lalu berpindah pada Sising yang berada di bawah laut. Ia masih berpikir tentang kekuatan ruang hampa Xuan Feng yang membuatnya tak berdaya walau dengan kekuatan Phoenix abadi. Sising lalu melihat gambaran dirinya bersama Ming Yu. Di sana, Ming Yu mengingatkan tujuan utama perjuangan Sising adalah untuk menciptakan dunia baru tanpa penindasan. Dan Ming Yu bilang nanti ceritakanlah tentang dunia baru itu kepadanya. Setelahnya, Phoenix abadi pun berbicara pada Sising dan mengatakan agar Sising percaya diri. Keluarkanlah amarah yang tertahan dan bakar mereka. Sising pun mengeluarkan semua amarahnya dan dapat bangkit kembali dan langsung muncul di depan Xuan Feng yang baru saja mengalahkan Ah Wu dan juga si Feng. Sising langsung menyerang Xuan Feng tapi ternyata Dewa Agung itu masih terlalu kuat untuknya dan bahkan bisa menembus tubuh Sising dengan tangannya. Ternyata Sising sengaja melakukan itu karena ia tak bisa menyamai kecepatan Xuan Feng.
Sising memegangi tangan Suang Feng yang ia bawa terbang hingga keluar dari tata surya. Suang Feng terlihat panik, berbeda dengan Sising yang rela mengorbankan dirinya demi terciptanya dunia baru yang ia inginkan. Sising menabrakkan dirinya pada sebuah meteor besar dan dengan begitu Suang Feng dapat dikalahkan dan pilar batunya juga ikut hancur. Kembali pada Senyan yang didatangi seekor kalajengking dan berbincang dengannya. Kata Senyan, Tianxi dan Buen Buen adalah anak kembar yang dilahirkan oleh seorang dewi kuno yang ikut dalam peperangan ratusan tahun yang lalu. Sementara di Gunung Kristal, Ahlan kehilangan penglihatannya karena terlalu lama berada di dunia cahaya itu. Buen Buen menciptakan pelindung bayangan untuk melindungi mereka berdua. Tianxu terus menekan Buen Buen dan Jenderal Kegelapan itu meminta Ahlan menggunakan kekuatan ilahi milik Fusi untuk menemukan keberadaan Tianxi yang katanya bersembunyi dalam dunia cahaya yang dibuatnya. Tak lama Ahlan menemukan keberadaan Tianxi dan Buen Buen pun langsung menyerangnya. Buen Buen meminta Tianxi menyingkir karena ia telah kalah dalam pertarungan. Tapi Tianxi teringat saat ia diberikan tugas sebagai penjaga makam oleh Tian, membuatnya bangkit dan mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat lagi dengan cara menyerap energi dari Gunung Kristal. Bahkan bukan hanya dia, Tianxi mampu menyebarkan kekuatan itu membuat para dewa agung bertambah kuat. Di tempat pertarungan lain, Ziyu yang baru saja keluar dari ilusi langsung menyerang Zenchan menggunakan pedang Zutian. Tapi tak disangka ternyata Zenchan memiliki kekuatan iblis yang tentu aja tak berpengaruh pada pedang pembunuh dewa milik Ziyu itu. Bahkan kekuatan Zenchan sebelumnya yang memberikan kehidupan menjadi terbalik karena bisa membunuh makhluk hidup di sekitarnya. Zenchan sangat kuat walau pedang Ziyu tertancap di tubuhnya. Ia pun bisa menghajar Ziyu menggunakan bola energi hitam yang ia ciptakan. Buen Buen berkata kalau sumber kekuatan para dewa berasal dari batu merah yang berada di makam Tian. Oleh karenanya, ia mencoba menerobos makam Tian, tapi Tianxi kembali menghadang serangan Buen Buen. Tianxi lalu beradu kekuatan dengan saudara kembarnya itu. Tianxi bilang hanya kekuatannya yang bisa membuka makam Tian, membuat Buen Buen memancingnya, dan saat Jenderal Kegelapan itu berada di depan gerbang, secara sengaja ia mengorbankan dirinya terkena kekuatan Tianxi yang tujuan utamanya adalah agar kekuatan Tianxi mengenai pintu yang ada di belakangnya. Walau terluka parah, rencana Buen Buen berhasil. Ia pun menyuruh Ahlan untuk masuk ke makam Tian sedangkan dirinya menghalangi Tianxi. Di dalam makam, Ahlan berkata kalau dia merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Ahlan bertugas untuk membunuh Tian agar pertarungan terhenti. Xin kemudian berpindah pada Tianhu yang telah mendapatkan kekuatan tambahan dari Tianxi. Ia mengeluarkan kekuatan ilahi yang bisa menciptakan sebuah robot raksasa. Sebaliknya, Nitian merasa jika penyakitnya semakin parah, tapi ia bilang walau tubuhnya membatu, jantungnya tak akan mati dan mereka pun lagi-lagi beradu kekuatan. Tianhu melihat batu pilar milik Zenchan hancur karena Zenchan sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena itu, ia pun berjuang untuk mempertahankan pilar terakhir. Nitian dan Tianxu mengeluarkan serangan terakhir mereka dan akhirnya Tianxu pun tertusuk oleh pedang Nitian. Dengan itu, Tianxu pun bisa dikalahkan dan formasi 4 pilar Dewa Agung mampu dihancurkan. Kembali ke tempat Tianxu yang sedang mencekik Buen Buen yang sudah terluka parah. Tak disangka Buen Buen mempunyai jurus terakhir yaitu penjara abadi yang bisa membunuh Tianxu walau syarat menggunakan kekuatan itu adalah mengorbankan nyawa penggunanya. Akhirnya kedua dewi kuno itu pun lenyap dan Buen Buen mengucapkan perpisahan pada Nitian. Nitian yang mengetahui jika Buen Buen telah gugur langsung menteleportasi dirinya ke Gunung Kristal. Kehancuran 4 pilar membuat jenderal yang tersisa dan semua prajurit semakin bersemangat dan terus melaju menuju Gunung Kristal. Para jenderal bisa menyingkirkan para Protoss yang tersisa dan mencoba menghadang mereka. Melihat Gunung Kristal akan dikepung, Senyan memerintahkan para prajuritnya untuk membuat pertahanan di sana. Kata Senyan, sebenarnya Tian bisa bangkit dan membereskan semuanya. Tapi ia tak menginginkan itu karena ingin menghancurkan para pemberontak dengan tangannya sendiri. Sementara di tengah laut, Kongku yang menuju ke tempat Wugeng melihat Neza yang terapung di atas tinjuki milik ayahnya.
Saat akan menyelamatkan Neza, tiba-tiba terjadi gelombang hebat di lautan yang bahkan membuat Li Jing yang sudah tenggelam sangat dalam terhempas kembali ke daratan. Kongku hampir saja tertimpa batu besar, tapi beruntung ternyata Zuiri ada di sana dan bisa menyelamatkan kakaknya itu. Kongku bertanya bagaimana Zuiri bisa ada di sana, dan ternyata Dewa Petir itu dihukum dalam penjara langit karena ia telah jatuh cinta pada manusia. Tak lama ketahuan jika yang menyebabkan gelombang besar tadi adalah naga hitam milik Tian yang mengetahui jika majikannya berada dalam bahaya. Wugeng mencoba mencegah naga itu sampai ke Gunung Kristal, tapi Zuiri mengingatkan kalau kekuatan naga kuno itu tak terbayangkan. Wugeng yang tak mau mendengar kata-kata Zuiri meminta Li Jing untuk membantunya. Li Jing mengeluarkan tinju ki-nya yang menerbangkan Wugeng langsung ke hadapan sang naga hitam. Kembali pada Ahlan yang semakin dekat dengan makam Tian, ia melihat batu-batu merah yang merupakan sumber kekuatan Tian terus menyala. Lalu ia pun melihat gambaran masa lalu saat perang kuno terjadi. Terlihat perang itu lebih dahsyat daripada perang yang terjadi saat ini. Sampai akhirnya ia melihat Tian yang turun ke medan pertempuran membuat kesadarannya kembali. Di tempat lain, Zhen-Chan yang telah dikuasai kekuatan iblis terus menyerang Ziyu yang hanya bisa bertahan dari serangannya. Bahkan tak lama pedang ki-nya pun tak mampu menahan tendangan Zhen-Chan hingga menyebabkan tulang rusuk Ziyu patah. Ziyu mencoba menyerang balik tapi Zhen-Chan terlalu kuat dan malah bisa memukulinya bertubi-tubi. Ziyu yang hampir kalah mengeluarkan pedang Zutiannya lagi, tapi kali ini sedikit berbeda karena pedang Zutian kembali ke bentuk pedang biasa tanpa api merah. Dan ternyata pedang itu berhasil mengenai Zhen-Chan dan bisa membuatnya terpental. Zhen-Chan yang marah besar mengeluarkan kekuatan hebat yang ia beri nama putaran roda. Kekuatan itu mengurung Ziyu dalam ruang yang dipenuhi oleh roda waktu. Tempat itu bisa memberikan Ziyu luka dari semua pertarungan yang Ziyu lakukan di masa lalu. Dan kemudian semua lawan yang telah Ziyu bunuh muncul dalam bentuk bayangan yang kemudian menyerangnya. Ziyu tak menyerah dan kembali mengeluarkan pedang Zutiannya. Dari pedang itu, ia mengeluarkan api yang digunakan untuk menghancurkan tempat tersebut, tapi kemudian Ziyu diserang para bayangan yang membuat tubuhnya terpotong. Sementara Ahlan yang sudah di depan makam Tian menusuk pisaunya dan mencoba membunuh Raja para Dewa itu. Namun saat orang yang ditusuknya bangkit, ternyata itu bukanlah Tian, melainkan seorang wanita yang memiliki dua naga putih di punggungnya. Wanita itu menyuruh Ahlan pergi dari sana dan ternyata alasannya menyuruh Ahlan pergi karena Tian yang asli telah terbangun dari tidurnya. Tian sangat marah dan mencoba membunuh Ahlan, tapi wanita itu mencoba menghentikan Tian. Tian sangat marah karena katanya tinggal sedikit lagi hari kebangkitan wanita itu dan mereka dapat bersama setelah 100.000 tahun. Tapi Ahlan malah berniat menggagalkannya. Tian lalu mengingat masa lalunya saat wanita yang bernama Bailong itu mati dalam pelukannya, dan Tian berjanji akan menghidupkannya kembali. Di sana, Ahlan mengerti ternyata selama ini Tian memperbudak manusia mencari batu merah untuk ia gunakan menghidupkan kekasihnya itu. Bailong berbicara pada Ahlan dan bilang kalau ia tak akan membiarkan Ahlan mati karena katanya Ahlan sangat mirip dengannya. Bailong yang sadar waktunya tinggal sebentar mengajak Tian melihat dunia luar. Kembali pada Ziyu yang telah tersadar dan ternyata dia diselamatkan oleh Zhen-Chan yang kembali dalam wujud dewanya. Zhen-Chan kagum pada Ziyu dan berterima kasih karena ternyata serangan terakhirnya bisa memusnahkan Zen jahat yang adalah iblis yang selama ini ada di dalam diri Zhen-Chan. Zhen-Chan bilang walau ia memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, tapi tak ada seorang pun yang mau mendengarkannya. Ziyu lalu memberi saran agar Zhen-Chan lebih baik menyebarkan ajarannya pada umat manusia saja. Scene berpindah pada Wugeng yang pelindungnya dihancurkan dengan mudah oleh si naga hitam yang kemudian menelan Wugeng dan membawanya ke dalam lautan. Zuiri dan Yongji lalu bercerita kalau sebenarnya naga hitam itu ada di sana untuk menjaga dewa kuno di penjara terdalam yang bernama Ujung Lautan. Dan mereka merasakan ada hal mengerikan setelah naga hitam meninggalkan penjara tersebut. Wugeng yang berada di dalam mulut naga lalu mendengar suara seseorang yang berbicara padanya. Wugeng lalu mengeluarkan senjata barunya dan berhasil keluar dari mulut naga hitam. Bahkan serangan keduanya menyebabkan naga hitam menabrak penjara dewa kuno hingga hancur.
Setelah penjara itu hancur, dewa kuno yang tadi berbicara pada Wugeng merasa kagum dengan kekuatan manusia. Dan karena itu, ia memberikan Wugeng kekuatan yang terbentuk dalam sebuah armor bernama armor penghancur naga. Armor tersebut sangat kuat karena serangan naga hitam tak berpengaruh padanya. Wugeng menyatukan kekuatan armor itu dengan sarung tangannya. Lalu, ia pun memukul sang naga hitam dan Shin pun berpindah pada Nitian yang telah tiba di Gunung Kristal. Tak disangka kedatangannya itu berbarengan dengan keluarnya Tian bersama Bailong dari tempat itu. Nitian langsung menyerang Tian yang ia anggap sebagai lawan terakhirnya. Tapi tentu aja si Raja Dewa terlalu kuat untuk Nitian dan mampu menghempaskannya dengan sangat mudah. Nitian tak mau menyerah dan mengeluarkan jurus terkuatnya yang ia pelajari dari dewa kuno di hutan kabut darah bernama Yonghe Zie untuk mengetahui kelemahan Tian. Saat Nitian akan menyerang Tian, lagi-lagi Shin berpindah pada Ziyu yang bersiap meninggalkan Zenchan untuk membantu Nitian. Zenchan memperingatinya, tapi Ziyu bilang ia tak mau lagi melihat rekannya mati di hadapannya dan kemudian pergi meninggalkan Zenchan. Sementara Wugeng yang baru saja mengalahkan naga hitam keluar dari laut bersama dengan terbebasnya kekuatan dewa kuno. Suara dewa kuno tadi meminta Wugeng menemuinya di lembah tempat 9 matahari terjatuh jika Wugeng selamat dari pertarungannya melawan Tian. Wugeng pun langsung menuju tempat Tian dan season 3 pun selesai. Waduh, lagi seru-serunya season 3 malah habis. Mesti sabar deh nunggu season 4-nya. Oke lah, lihat si Qin mukanya amit-amit dan gak yakin movie. Pamit.